kita berdoa. Bapa di dalam surga, terimalah persembahan bakti kami dan persembahan pujian kami. Jiwa kami datang beribadah kepadamu dengan kebenaran dan dengan roh-Mu yang benar. Pimpin kami mengerti firman-Mu. Berkati jiwa kami sehingga kami makin dekat kepadamu. Bentuk kami menurut firman-Mu. Kami disempurnakan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya tidak baca lagi ayat yang sama, yaitu hukum ke-8. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Ini adalah dasar daripada seluruh etika. Ini adalah perintah dari Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan manusia. Ini adalah perintah yang paling penting di dalam 10 hukum yang diturunkan melalui malaikat kepada Musa dan disampaikan kepada umat Israel. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau umatnya, yaitu anak-anak Dia yang dipilih, yang ditebus, dipimpin dengan prinsip-prinsip dari Alkitab. Manusia yang berjalan di dalam firman Tuhan, yang bertingkah laku menurut prinsip Tuhan, mereka mempunyai fondasi hidup dan etika yang boleh menjadi teladan dari dunia. Ini adalah kali keempat kita bicara tentang jangan mencuri. Di dalam istilah ini, jangan mencuri, Tuhan telah mengatakan ada hak asasi manusia, boleh memiliki properti, boleh memiliki harta, boleh memiliki sesuatu secara penuh. Itu sebab hargailah orang lain, mengetahuilah orang lain yang berhak sebagai manusia memiliki sesuatu benda atau properti yang sah, harus kita hormati. Jikalau tidak, maka dunia ini akan menjadi kacau. Kita bukan komunisme. Komunisme yang mengatakan bahwa harta itu harus dimiliki oleh semua orang, itu adalah satu cita-cita keadilan yang sangat indah, tetapi di dalam pelaksanaan ini tidak mungkin. Saudara-saudara, di dalam filsafat dari Plato, selain barang-barang boleh dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat, bahkan dia mengatakan nyonya yang baik pun boleh dimiliki oleh banyak pria. Ini sesuatu perkembangan yang hancurkan masyarakat. Manusia dengan pikiran yang sudah jatuh, bagaimana pinter pun tidak lari dari polusi-polusi yang ada. Mengapakah Plato mengatakan kalimat ini? Berdasarkan eugenik, yaitu untuk mendapatkan anak yang paling baik, jikalau seorang wanita yang pintar, yang bermutu, karakter yang bagus sekali, yang mempunyai tubuh yang sehat sekali, otak yang cerdas sekali, kenapa tidak boleh mendapatkan pria yang berbeda-beda, yang juga tinggi otaknya, yang juga badannya dan inteleknya sangat indah, untuk mendapatkan sesuatu buah daripada perempuan yang sama? Dari komunisme daripada Plato itu membuat satu dasar bahwa bukan setiap orang mempunyai hak penuh memiliki satu persatu menurut hak asasi manusia. Hukum ke-8 digabungkan dengan hukum ke-10, jangan mencuri, dan ke-10, jangan menginginkan istri orang lain. Jangan menginginkan barang orang lain. Jangan menginginkan domba, lembu, hewan orang lain. Jangan menginginkan budak orang lain. Ini dua telah menjadi satu jaminan Tuhan menghargai akan hak asasi manusia. Tuhan menghormati akan hak kepemilikan daripada setiap individu, sehingga ini menjadi dasar dari human right di dalam chapter of United Nations. Saudara-saudara, firman Tuhan selalu yang paling benar, meskipun tidak dimengerti dari zaman ke zaman atau disalah mengerti oleh filsafat-filsafat yang lain. Bandingkan Socrates dan Alkitab, bandingkan Confucius dengan Alkitab, bandingkan Mencius dengan Alkitab, bandingkan orang seperti Milesian School, seperti Anaximander, seperti orang-orang lain di Heraclitean School, di dalam pikiran daripada klasik Greek, itu Socrates, Plato,
Aristotle, semua dibandingkan Alkitab, ia akan menemukan cacat-cacat daripada manusia yang had fallen in sin, have been polluted by the sins of Adam. Hanya kitab suci murni keluar dari takhta Tuhan, berdasarkan dari surga, yang memberikan yang paling objektif, paling bersih, dan paling netral, dan paling eternal, yang paling kekal. Prinsip-prinsip yang tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, karena Allah tidak berubah, dan Allah tidak perlu berubah. Firman Tuhan juga tidak perlu berubah. Setiap zaman yang tidak setuju firman Tuhan harus berubah. Manusia yang tidak mengerti Alkitab harus berubah. Tapi Alkitab yang berasal dari Tuhan Allah tidak perlu berubah. Sola Scriptura. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengatakan jangan mencuri. Nah, ini akan menjadi hukum untuk menghakimi semua pemerintah yang tidak setuju. Semua pemerintah yang melawan Alkitab akan dihakimi oleh Tuhan. Dan setiap pemerintah berusaha menghakimi firman Tuhan, mengkoreksi akan agama, seperti orang komunis dan sebagainya. Semua zaman membuang kitab suci ke belakang. Akhirnya bukan demikian. Kitab suci membuang setiap zaman ke belakang. Ini adalah kekekalan mengadili, menghakimi kesementaran. Yang mutlak mengadili, menghakimi yang relatif. Yang dari ilahi menghakimi yang dari manusia. Yang dari kekal menghakimi yang dari sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu lalu saya telah memberikan beberapa contoh. Pertama daripada Agan, dan kedua dari Saul yang tidak jujur di dalam harta. Agan menyimpan sesuatu yang Tuhan perintahkan musnahkan. Yang Tuhan minta dia musnahkan, dia simpan diam-diam dengan hak dia yang melawan kehendak Tuhan. Akibatnya Tuhan yang Maha Tahu membiarkan seluruh tentara Israel hancur, kalah, dan menjadi tawanan daripada tentara Ai, kota yang kecil. Mengapa Yeriko bisa dijatuhkan, kota Ai tidak bisa? Mengapa kemenangan tidak menjamin terus menang? Kenapa sudah baru selesai perang dengan meriah sekali meraih kemenangan, langsung jatuh di kegagalan yang besar? Karena ada pencurian, karena ada ketidakjujuran. Saya berkata kepada saudara, gerakan ini begitu diberkati oleh Tuhan, karena pemimpin-pemimpin gerakan ini mau menjalankan kejujuran. Begitu banyak pemerintah-pemerintah tidak diberkati oleh Tuhan, karena di dalamnya banyak pencuri-pencuri. Saudara-saudara, so many governor leaders, so many leaders of the world, they are thieves, they are robbers. Karena mereka melegalisasikan diri dengan hukum-hukum yang mengikat orang lain, tapi membebaskan diri, yang mengontrol orang lain, mengampuni sendiri. Maka kita harus berbeda dengan seluruh masyarakat dunia. Tidak peduli berapa kuat pemerintah, karena orang Kristen harus menjadi contoh. Hidup Kristen adalah teladan, dan kita jujur. Saya berkata kepada saudara, uang yang kau persembahkan di dalam gereja dan gerakan ini akan dipelihara setiap rupiah, tidak boros dan tidak korupsi. Dan semua itu akan dikuduskan bagi Tuhan dan akan menjadi berkat. Di dalam sejarah hanya 19 tahun gereja yang kecil ini telah bertumbuh menjadi 45 cabang dan telah membangun gereja yang terbesar. Karena apa? Kita jujur dan kita rendah hati. Kita hemat, kita setia, kita baik-baik memelihara semua yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, kita mendapatkan harta dengan sah. Kedua, kita serahkan kepada Tuhan supaya dikuduskan. Ketiga, kita baik-baik mengelola dengan bijaksana dari Tuhan. Ini semua adalah syarat kalau pemerintah-pemerintah di dunia belajar, mengerti, dan mentaati prinsip-prinsip Alkitab. Dunia ini terlalu kaya. Tahun 1964 PBB memberikan satu laporan bahwa bumi ini dengan dikelola secara baik, maka cukup memberi makanan kepada 144 miliar manusia. Kenapa sekarang masih banyak yang lapar? Kenapa banyak yang mati? Kenapa banyak pengungsi?
Karena koruptor-koruptor, pengkelola-pengkelola yang tidak setia, yang tidak sungguh-sungguh jujur, mencuri hak orang lain. Jangan mencuri, ini bukan hanya mencuri barang orang sebagai tukang copet. Bukan begitu sederhana. Ini telah menjadi satu prinsip baik daripada raja, baik daripada itu pembesar-pembesar, presiden, dan semua menteri terus sampai bawah. Di hadapan Tuhan kita harus menghargai hak orang lain. Saudara-saudara, pada waktu Louis XIV, the Sun King, mendirikan Versailles di satu jam perjalanan dari Paris di Prancis, he used 45% of the total taxation of the whole country in France for one man's palace. Dia telah memakai 45% daripada pajak yang diterima daripada seluruh rakyat Prancis untuk mendirikan istana satu orang. Kenapa? Pencuri. Calvin mengatakan the government could be a legalized robber. Itu pencuri. Saudara-saudara, kita kalau hanya mau menyenangkan orang, khotbah biasa saja. Tapi kalau kita khotbah sampai tusuk ke dalam tulang sumsum, banyak orang tidak suka dengar. Banyak orang kaya yang hartanya tidak beres, itu pencuri. Banyak pemerintah yang korupsi, itu pencuri. Banyak orang yang terlalu berani memakai sumber daya dari alam sampai menghabiskan kekayaan untuk anak-anak kita, itu pencuri. Kita mencuri banyak sumber alam yang seharusnya dimiliki oleh anak cucu kita. Kita telah memboroskan begitu banyak materi sehingga dunia akan datang menjadi miskin. Saudara-saudara, 30 tahun yang lalu udara lebih biru. 50 tahun yang lalu engkau boleh menghitung bintang pada waktu malam. Sekarang kita melihat ke angkasa, bintang sudah hilang. Warna biru menjadi abu-abu. Saya hampir setiap pagi melihat udara Jakarta warna apa. Kalau sudah agak biru sedikit, langsung saya putar sini, ambil foto. Karena sulit mendapatkan udara yang bagus, mendapatkan foto yang indah untuk gedung ini. Ada beberapa foto yang saya pajang di situ. Itu saya ambil sendiri. Dan pagi-pagi saya lihat. Kalau bagus saya ambil foto. Sudah boleh lihat. Sebenarnya kalau langit itu tetap biru, dunia tetap segar, oksigen tetap cukup, inilah the best possibly created world according to philosopher of Germany, Leibniz. Nowhere is better than this. Tapi kita serakah, kita mencuri, kita tidak jujur. Di dalam memanage, kita tidak setia. Di dalam mendistribusi, kita tidak setia. Di dalam menciptakan kekayaan, tidak kita setia. Tidak adil. Karena ketidakadilan, maka ekonomi dirusak. Kita merusak ekonomi di dalam menciptakan kekayaan dengan jalan yang tidak jujur. Kita merusakkan ekonomi dengan mengelola kekayaan dengan tidak jujur. Kita merusak ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dengan tidak jujur. Akhirnya ekonomi pasti rusak karena ada pencuri-pencuri yang tidak kelihatan. Semua orang menganggap saya tidak ada dosa karena di pemerintah saya bersih. Di hadapan Tuhan, bersihkah engkau? Itu tidak. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Musa, kepada Yosua, ada orang di antara Israel yang telah menyimpan barang, mencuri. Itu sebab saya marah, saya bikin tentaramu dihancurkan. Akhirnya ditemukan Agan. Kedua kali kita melihat kasus ini, istilah mencuri tidak muncul. Di dalam kasus Agan, buku Yosua tidak mengatakan dia mencuri loh. Di dalam buku 1 Samuel juga Saul tidak disebut pencuri. Tapi Tuhan begitu marah. Tuhan berkata bukan langsung kepada dia, karena dia sudah tidak berhak menerima wahyu secara pribadi dari Tuhan lagi. Maka Tuhan berkata melalui hambanya Samuel, di dalam Israel ada ketidaktaatan. Saul tidak lagi taat kepadaku, aku akan membuang dia. I'm going to abandon him because disobey me. Saudara-saudara, di dalam hal apa dia tidak taat? Di dalam hal apa Tuhan marah sama dia? Di dalam hal pencurian.
Kenapa dia pencurian? Tuhan berkata, berperanglah dengan Amalek. Dan setelah engkau menang, hancurkan bangsa itu. Bunuh semua Amalek, dari tua sampai kecil. Karena mereka melawan engkau di tengah-tengah perjalanan. Engkau keluar daripada Mesir. Maka Tuhan berkata, saya hancurkan suku ini, engkau melaksanakan, matikan mereka. Tetapi pada waktu berperang dengan Amalek, Raja Saul melihat ada seorang Amalek yang sangat bagus. Dia simpan, dia tidak bunuh. Lalu dia melihat ada sapi-sapi yang tambun sekali, ada binatang-binatang yang begitu gemuk, begitu subur. Dia tidak mau membunuh. Lalu dia memakai satu alasan, rakyat dan dia. Alkitab mengatakan dia, Saul and the people, they keep some of the animals, dan dengan alasan mau berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang Tuhan suruh musnahkan, engkau tidak mau musnah, engkau simpan. Berkata, aku simpan bagimu, oh Tuhan. Cintaku, motivasiku adalah untuk Tuhan. Saudara-saudara, apakah Tuhan perlu persembahan kita dari ketidakjujuran? Apakah uang yang kau terima dari perjudian, dari pencurian, engkau persembahkan diterima baik oleh Tuhan? Ini satu pertanyaan etika, satu pertanyaan mengenai pelayanan. Bolehkah kita melawan Tuhan? Kita membangkang kepada Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, lalu mendapatkan kekayaan yang tidak sah. Oh Tuhan, aku memberikan persembahan kepadamu. Tuhan berkata, apakah saya pengemis? Apakah saya perlu dikasihani? Dari hari pertama gerakan ini saya berkata, no one come to help, no one come to contribute in this reform movement. You come to learn, you come to serve together with a holy heart, with a pure motivation, with the fear of the Lord. Then this movement will be blessed by the Lord. Amin. Tuhan tidak mau uangmu. Nah, ini prinsip Alkitab yang sekarang banyak gereja tidak jalankan. Begitu banyak pimpinan gereja kira kalau sekongkol sama orang kaya, dapat uang yang banyak, maka dia hamba Tuhan yang sedia karena bisa membuat pekerjaan Tuhan besar. Tetapi caranya adalah cara yang melawan Alkitab. Tuhan berkata, Samuel, I tell you tonight what happened today on Saul. He has stolen, he had kept something. I order him to destroy. Sekarang dia sudah menyimpan sesuatu yang saya suruh hancurkan. Saya tidak mau itu. Dia simpan. Maka pada ada orang berkata bahwa Saul ada di sini. Samuel datang. Saul mengetahui Samuel datang. Dia datang. Saat itu raja-raja tetap menghormati pendeta. Sekarang pendeta menghormati orang kaya. Bedanya di sini. Saat itu orang paling top harus takut kepada Tuhan melalui orang yang betul-betul diutus oleh Tuhan. Dan dia datang, Saul, selamat pagi, saya melaporkan sedikit. Bagaimana dengan orang mana Amalek? Bagaimana dengan peperangan dengan orang Amalek? Saul berkata, saya sudah jalankan perintah Allah. Saya sudah bunuh habis semua orang Amalek. Aku sudah hancurkan tentara mereka. Aku sudah bunuh rakyat Amalek. Sudah. I have done the will of God. I have accomplished what is ordered to me. Dia menipu. Dia kira dia sudah melayani. Semua hamba Tuhan, semua majelis, jangan kira kau sudah khotbah, saya sudah melayani. Engkau sudah menjalankan kehendak Tuhan. Orang tua seperti Samuel tidak bisa ditipu. Begitu Saul mengatakan, I have done the will of God. Lalu Samuel mengatakan, what is that? I heard the voices from the cows. What's that? Itu suara apa itu? Aku mendengar suara-suara binatang. Itu binatang apa? Dari mana itu? Hamba Tuhan tidak takut engkau tidak memberi persembahan. Hamba Tuhan akan menolak persembahan yang tidak beres. Maka setelah dia mengatakan kalimat ini, orang yang berdosa sudah pintar berpidato untuk melicinkan bibirnya, untuk menyempurnakan teorinya, untuk menutupi dosanya. Dia mengatakan, oh itu lain. Itu binatang yang paling gede, paling gemuk, yang paling
bagus, paling tambun. Justru saya pelihara itu untuk memberikan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Aku cari uang dengan cara copet supaya persembahan di gereja tak kurang. Aku merampas orang, aku menipu orang di dalam perdagangan supaya uang lebih banyak untuk persembahan kepada Tuhan. Begitu, maka Tuhan berkata dengan Roh Kudus yang menggerakkan Samuel. Samuel berkata, apakah persembahan itu lebih penting daripada ketaatan? Hari ini harus mendengung di telinga kita. Apakah persembahan itu lebih penting daripada ketaatan? Allah mau anak-anaknya taat perintah Allah lebih daripada memberi persembahan yang banyak kepada dia. Saul, Tuhan berkata, karena engkau tidak menghargai, engkau tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, berhenti, engkau menjadi raja. Bukankah pada waktu engkau muda, engkau dipilih, Tuhan yang tidak mungkin pernah menyesal, sekarang berkata dia menyesal mengangkat engkau menjadi raja. Ini adalah satu keadaan regret daripada Tuhan Allah. Di sini paradoks muncul. Allah adalah Allah yang tidak pernah regret. Nah, Allah tak mungkin regret, tapi sekarang regret. Apa artinya? Yaitu Allah yang kekal mengambil keputusan sekarang tak mungkin berubah lagi. Dia akan menurunkan engkau daripada raja. Saudara-saudara, orang dulu kaya sekarang dipenjara. Orang dulu presiden sekarang dibunuh. Orang dulu hebat sekali sekarang diinjak-injak. Karena apa? Allah mungkin membangkitkan orang miskin duduk di sebelah raja. Allah mungkin menurunkan raja menjadi kelas pengemis. Allah bisa bicara sama orang kaya, malam ini berhenti, aku ambil nyawamu, kekayaanmu akan kemana? Ini semua tercatat di Alkitab. Everything is to change. Only God remain unchanged forever and ever. We must not be proud, must not be arrogant, simply because we have something to show to people. I'm rich, I am very high position. Dunia ini ada dunia berubah. Dunia akan lewat. Semua orang dengan kemuliaan, kehormatan yang begitu meriah di dunia, di hadapan Tuhan, hal yang kecil. Apa yang dihormati oleh manusia adalah hal yang dibenci oleh Tuhan Allah. Jangan kita sombong. Uang yang diberikan kepada kita bukan untuk kebanggaan kita, untuk ujian, dan akhirnya untuk menjadi hakim untuk mengadili kita. The money given to you is a test, will be an examination for your spirituality. Kita hati-hati. Kalau Tuhan kasih saya kedudukan tinggi, saya bagaimana menanggapi, bagaimana memakai kedudukan ini menjadi berkat bagi orang. Kalau Tuhan kasih saya kekayaan yang banyak, bagaimana saya memakai kekayaan ini menjadi pertolongan banyak orang. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya bagaimana memakai kesempatan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah. Ini adalah satu ujian tentang kesetiaan. Manusia yang menerima berkat selalu memanfaatkan berkat, melupakan kewajiban. Saudara-saudara, the only people in the world to be given the law from heaven is Israeli people. In order to make them realize they are sinners against the holiness of God, they should repent. But on the contrary, people of Israel, after they have the law from God, they become arrogant, become proud, and they say others, they do not know the law of God. They are only merely dogs, not human beings. Tuhan benci orang yang membenarkan diri. Firman Tuhan, hukum diberikan kepada Israel supaya mereka mengetahui, wah, aku sudah jauh dari Tuhan, aku harus bertobat, aku minta pengampunan Tuhan. Bukan supaya mereka menjadi sombong dan berkata, saya bangsa yang pernah mendapatkan firman, kamu kafir, kami semua adalah anjing, bukan manusia. Tuhan benci itu. Saul, engkau telah dianggap menjadi raja, engkau telah menjadi lebih tinggi dari yang lain, dan engkau sekarang berani melawan aku, engkau berani tidak taat. Demikian firman Tuhan,
aku menyesal mengangkat engkau menjadi raja. Engkau akan diberhentikan mulai hari ini. Dan di situ satu kalimat keluar daripada mulut dari Samuel. I had already prepared another one to replace you. Tak perlu kamu. Siapa sih kamu? Di mana pentingnya? Presiden bisa diganti kok, menteri bisa diganti, pendeta bisa diganti, konglomerat sini berganti. Yang dulu kaya sekarang miskin, yang dulu dihina sekarang naik ke takhta. Ini semua diganti. Saya sudah sediakan satu orang, David. Daud adalah yang sesuai dengan keinginan hatiku. Saya mempersiapkan dia untuk mengganti engkau. Saudara-saudara, mulai hari itu Saul tidak ada lagi tempat di mata Tuhan. Meskipun dia masih menjadi raja, dia mengatakan, oh aku berdosa. Oh ngaku ya. Di hadapan Allah setelah disinari, setelah dinyatakan dosanya, dia pertama kali mengatakan, aku telah berdosa. Bertobat? Tidak. Orang yang sadar dosa tidak berarti dia bertobat. Orang yang mengaku dosa tidak berarti dia bertobat. Karena apa? Meskipun aku berdosa, sekarang angkat saya tinggi di atas kepala orang lain dengan kereta, hantar saya lewat rakyat supaya mereka masih menghargai saya, mempertahankan status quo. Saudara-saudara, semua orang yang sudah berdosa bukan saja tidak mau bertobat, setelah diberitahu malah menjadi marah, malah menjadi mengaku dosa yang palsu, malah menjadi berusaha mempertahankan status quo supaya tetap dimuliakan. Saul lihat sudah tidak ada obat lagi. Samuel melihat Saul sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Biarkan dia begitu saja. Mulai hari itu tidak ada lagi berkat Tuhan atas Saul. Mulai hari itu Saul ditinggalkan oleh Tuhan, dan sampai dia mati, no significance at all, no presence of God on him, no anointment from Holy Spirit on him. Dia menjadi orang yang terlantar. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini, salah satu hal yang paling menakutkan adalah memiliki semua tapi dibuang Tuhan. Semua 1, 2, 3. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah memiliki semua tapi dibuang oleh Tuhan. Ada apapun semua ada, tidak Tuhan. Apa artinya? You have everything but no Christ. You have everything but you are abandoned by God. What left? Nothing. Terrible. Saudara-saudara, mulai hari itu Saul tetap raja, tetap memiliki. Samuel tidak langsung turunkan dia, biar dia tetap raja. Ini adalah satu-satu kalinya demokrasi di Alkitab. The only time democracy from the people, demos Christos, chose their king in the Bible. This only time. Satu-satu kalinya bukan teokrasi tapi demokrasi. Akhirnya gagal total. Saudara-saudara, ini berapa tahun terakhir ini presiden-presiden dipilih oleh rakyat, akhirnya dibuang oleh rakyat banyak sekali loh. Baru pilih 100 hari sudah pawai 1 juta orang suruh dia turun. Presiden dari Korea Selatan bukan? Ya, engkau lihat. Nanti orang pilih Obama sudah jadi presiden, menyesal, biasa. Yang pilih rakyat. Karena demokrasi selalu berdasarkan pandangan yang pendek, berdasarkan uneducated well brain. Tetapi majority made the decision without presence of God. That is very very dangerous. Saudara-saudara, gereja tidak menjalankan demokrasi total. Gereja menghargai hak asasi manusia dan bawa mereka dididik untuk mengerti teokrasi. The true church is theocentric, and the true church is respect to the human rights as being taught by the Bible, but bring them with a reformed theology and educate them the fear of the Lord, and teokrasi tetap memimpin. Kalau tidak jalan ini, manusia tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, Saul mulai hari itu dia mengetahui dia akan dibuang. Dia mengetahui dia akan diganti. Dia mengetahui Daud akan naik. Mulai tak karu-karuan, hatinya penuh dengan kebencian, kontradiksi dan kesempitan, tidak bisa toleransi. Dia mulai mengincar di mana Daud, dia akan membunuh dia. Karena apa? Pencurian,
ketidakjujuran mengakibatkan kebencian, iri, dan pembunuhan. Ini satu sirkulasi kejahatan dari etika yang dibuang oleh Tuhan. Jangan kira kalau sudah ada kedudukan, sudah ada keuangan, sudah kaya, engkau beres. Semua ketidakberesan mulai daripada mempunyai kekayaan yang tidak ada Tuhan, mempunyai tempat yang kedudukan tinggi yang tidak diberkati oleh Tuhan, mempunyai kuasa tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Problem mulai keluar. Banyak keluarga kaya penuh dengan kebencian, iri hati, dan pembunuhan di dalamnya. Banyak orang-orang yang tinggi sekali kedudukan di pemerintah, mereka mempunyai kebencian, iri hati, dan pembunuhan. Karena apa? Memiliki segala sesuatu tetapi dibuang oleh Tuhan. Ini cilaka. Saudara-saudara, kalau engkau tidak terlalu kaya, tidak usah takut. Tadi William Edgar mengatakan, not every person is given richness. That is true. We are created unequally. We are gifted unequally, according to the sovereignty of God. But God never forget His people. He provides what we need on His own time. The theology of time is ignored by the systematic theologians. Waktu, kapan? Tidak bisa. Engkau kalau tidak tunggu, engkau akan merusak rencana Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam kepompong itu ada potensi akan menjadi kupu-kupu. Tahu apa saya katakan? Kepompong. Di dalam kepompong, ulat yang tadinya banyak kaki, mengkeret menjadi tidak berkaki, tidak bermata, tidak bersayap, tidak badan bentuk yang lain, cuma seperti satu kacang yang panjang di dalamnya. Tetapi the time of God is up. Kalau waktunya sudah sampai, dia akan keluar mata, kaki, mulut, sayap semua di dalam. Sambil dia melihat kepompong menjadi limitasi, lalu dia menggigit. Sudah berlubang, dia lihat, dia berkata, I'm going to fly. The new life is there. When the time is not up, do not be hurry. Jangan cepat. It will ruin the will of God. It will destroy the master planning of God. Semua perlu waktu. Dan waktu itu dijaga. Waktu dipimpin oleh Tuhan. Put the patience and obey God in time of God. And put your patience as one of dedication before your God. Ini penting sekali. Mempunyai segala sesuatu belum waktunya, hanya menghancurkan. Terlalu cepat kaya bikin sombong. Terlalu kaya dan manja bikin engkau tidak bisa apa-apa. Saya masih mengingat satu khotbah dari David Edney, the founder of the student International Fellowship of Evangelical Student. Dia mengatakan, kepompong itu belum waktunya. Ada anak Anda yang nakal, dipotong supaya cepat keluar. Tapi belum ada sayap. Maka kupu-kupu yang belum jadi itu belum waktunya, dipotong, akhirnya dia keluar, sayap kecil, jalan keluar, belum matang, itu prematur. Akhirnya apa? Selama-lamanya tidak bisa terbang. Saudara-saudara, anak-anakmu tidak dilatih, tidak sengsara, no suffering, no tribulations, and you love your son, your children so much. You spoil them, and there will be butterfly that cannot fly. Akan menjadi kupu-kupu yang tidak benar sayapnya. Saudara-saudara, apa gunanya cepat-cepat menjadi kaya? Apa gunanya cepat-cepat menjadi bangga, menjadi berkedudukan yang tinggi, memiliki segala sesuatu, dibuang oleh Tuhan? Kenapa? Tuhan membuang Saul karena Saul membuang Tuhan terlebih dahulu. Tuhan membuang Saul karena Saul menghina Tuhan. Samuel berkata, karena engkau menghina Tuhan, maka Tuhan akan membuang kamu. Saudara-saudara, saya mengamati selama lebih setengah abad, 51 tahun. Pendeta-pendeta yang diberi kesempatan berkhotbah, mereka main-main. Mereka anggap enteng mimbar. Guyonan-guyonan. Tambah laun Tuhan tidak pakai. Saya berani berkata, salah satu orang yang melayani Tuhan kalau tidak hadir hanya dengan DVD yang masih menarik adalah pelayanan reform. Kita punya 45 cabang. Kita tidak ada pendeta cukup. Kita punya institut orang sedikit, small group.
We cannot afford to have every place preachers. Akhirnya pakai DVD. Tetapi DVD waktu dipasang, saya tanya, waktu pendeta ada sama tidak ada, orang pengunjung turun berapa persen? Jawaban, bukan saja tidak turun, kadang-kadang lebih. Kenapa? Karena seorang hamba Tuhan yang menghargai mimbar, Tuhan menghargai dia. Seorang yang betul-betul takut kepada Tuhan, setiap kali berkhotbah dengan sungguh-sungguh penuh dengan perasaan takut kepada Tuhan, perasaan tanggung jawab, memberikan firman dengan sepenuh hatinya, meskipun akhirnya hanya DVD atau VCD saja, tetap menggerakkan orang. Karena orang mendengar, hati mereka terharu. Tuhan masih memberikan saksi, Tuhan masih mengurapi meskipun orangnya tidak ada. Sekarang kita baca kitab suci, baca Musa, baca Paulus. Musa ada tidak? Tidak ada. Paulus ada tidak? Tidak ada. Kenapa kita tetap digerakkan? Karena roh yang pernah mengurapi mereka sekarang masih mengurapi tulisan mereka dari zaman ke zaman. Amin. Ada seorang mengatakan, tidak bisa kebaktian pakai VCD, mesti ada pendeta. Lalu mereka tidak setuju. Apa ini? Kebaktian pakai VCD. Kebaktian apa ini? Lalu dijawab oleh seorang hamba Tuhan yang lain. Waktu engkau lihat Paulus suruh suratnya dibaca kepada gereja-gereja, lalu Paulus tidak hadir, mereka membaca surat Paulus dan berkata, apa bedanya kalau sekarang pendeta Stephen tidak ada, tapi VCD dia dipasang di mana-mana, orang tidak kenapa tidak bisa? Gereja-gereja yang cukup pendeta silakan. Kita tak cukup, bagaimana? Apakah kita bubarkan? Kita pakai VCD. Lalu di Shanghai, di Beijing, di Xiamen, di Hong Kong, di Guangzhou, di Taipei, di Taichung, ada di Melbourne, ada di, tetap banyak waktu kurang hamba Tuhan pakai VCD, tetap menjadi berkat. Karena apa? Menghargai mimbar. Saya tidak pernah satu kali sembarangan naik mimbar. Tidak pernah satu kali di mimbar sembarangan ngomong seenaknya. Tetapi saya bertanggung jawab dengan serius mengutarakan isi hati Tuhan kepada Anda, sehingga pelayanan kita tetap diurapi oleh Tuhan. Saul, Saul, kau menghina Tuhan Allah. Tuhan sekarang juga menghina kamu. Engkau berhenti menjadi raja. Jangan main-main sama Tuhan. Saya minta semua anak institut yang bersiap mau menjadi hamba Tuhan, bukan curi bahan khotbah orang lain lalu mentang engkau juga pinter. Seperti banyak pemimpin tidak mengizinkan anggotanya ikut kebaktian saya, bahkan KKR pun dilarang. Tapi pendetanya curi-curi ambil kaset saya, ambil bahan saya untuk khotbah supaya kelihatan dia juga hebat. Nggak bisa. Tuhan itu adil. Kalimat-kalimat yang keluar dari pergumulan hatimu akan diurapi dengan kuasa. Kalimat-kalimat curian itu ada menjadi pengetahuan yang tidak ada dasarnya, hanya pengetahuan kognitif yang masuk kuping sini, keluar dari kuping situ. Pelayanan harus jujur, mimbar harus dihargai, memberitakan firman harus bertanggung jawab, sehingga urapan itu selalu segar. Meskipun visi itu sudah 20 tahun tetap menjadi berkat. Minggu lalu ada satu orang mengatakan, Pak Tong, saya sedang mendengarkan khotbah 19 tahun yang lalu, permulaan engkau khotbah di Granada. Saya tanya, kenapa mesti bicara ini kepada saya? Saya rasa meskipun kasetnya sudah tua sekali, tapi kuasanya masih ada. Dan konsistensi engkau melayani Tuhan yang spirit yang sama mengagumkan saya. Dan saya tetap mendapat berkat. Saudara-saudara, saya mengajak supaya saudara sama-sama untuk mengerti prinsip-prinsip ini. Prinsip Allah itu hidup, prinsip Allah itu suci, prinsip Allah itu agung. Prinsip Allah hanya menghargai orang yang melayani dia dengan sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Yesus berkata, jikalau ada orang melayani, maka Bapakku menghormati dia. Waktu saya pertama kali membaca Yohanes pasal 12, if people who truly serve my Father will honor him. Saya kata, why? Why the highest God, the supreme Father in heaven should honor his created man? Why? He's in the highest.
Orang yang sudah tertinggi masih harus menghargai orang yang dicipta oleh dia kecil. Kenapa? Hanya satu hal. Karena dia sungguh-sungguh melayani. If you truly serve your Lord, my Father in heaven will respect you. Jangan lupa, tak mungkin Allah membuang manusia begitu saja. Tak mungkin Allah menginjak-injak orang yang pernah dipilih. Tapi pada waktu engkau mulai menjadi arogan, tidak taat, engkau anggap diri pintar. Tuhan mengatakan, saya perintahkan semua orang amal ini binatang dimusnahkan. Engkau curi sebagian. Untuk, oh Tuhan, aku memberi persembahan kepadamu. Tuhan akan tanya, lu kira aku habiskan? Lu kira saya perlu persembahanmu? Saya menerima persembahanmu adalah menguji engkau setia atau tidak kepada uang yang kuberikan. Saya menerima persembahanmu, bukan aku di surga kekurangan apa. Tak pernah 1 rupiah yang kau persembahkan dikirim pos ke surga. Tidak perlu. Tapi Tuhan mau melihat berapa setia engkau taat kepada perintahnya. Ketaatan lebih penting dari persembahan. Semua 1, 2, 3. Obedience is more important than offering. Tuhan tidak perlu offeringmu. Tuhan mau engkau taat. Tuhan mau engkau menjadi orang yang jujur, yang benar, yang berkenan kepada dia. Kalau tidak, Daud sudah disediakan, Saul turun. Ini kedua. Kasus ketiga adalah Yudas. Sekali lagi saya mengatakan, aku tidak pernah mengerti kenapa kekristenan dimulai dengan bendahara yang tidak benar. Why Jesus chose the wrong one to keep the treasure, Judas. Saya tidak tahu. Tapi kalau orang tanya, saya bisa menjawab. Kenapa sih Tuhan Yesus pilih Yudas? Masa Petrus tidak lebih baik? Di dalam gerakan ini 2 orang yang tidak jujur sudah kita keluarkan. Satu yang 19 tahun yang lalu, satu baru tahun ini. Uang persembahan dipakai untuk di dalam account sendiri. Lalu setelah dapat bunganya diambil, uang persembahan dikembalikan ke gereja. Apakah orang seperti ini menganggap diri pintar, Tuhan tidak tahu, orang lain tidak tahu? Yang lebih baik dari Anda banyak, yang lebih pintar dari saya banyak. Tapi kenapa Tuhan pakai saya, bukan pakai mereka yang lebih pintar? Saya tidak tahu. Saya mengatakan ini adalah sola gratia. Ini adalah sovereignty of God. Kalau Tuhan mau pakai saya bukan karena saya pintar, karena Tuhan dia mau pakai. Waktu Tuhan mengatakan saya mau pakai keledai itu, ada mamanya keledai, papanya keledai lebih gede. Tuhan tidak mau pakai karena keledai ini tidak pernah ditunggangi orang. Tuhan ingin sekali memakai pemuda-pemudi yang tidak pernah ditunggangin orang. Karena kemurnian, kebersihan motivasi, kejujuran, itu dihargai oleh Tuhan. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan pakai Yudas. Apakah Yesus salah pilih? Kalau orang tanya kenapa, saya menjawab 2. Tuhan kasih Yudas kesempatan untuk membuktikan kesempatan mendapat anugerah tidak menjamin rohani baik. Kau dilahirkan dalam keluarga Kristen tidak menjamin rohani baik. Engkau sekolah Kristen tidak menjamin rohani baik. Apalagi sekolah Kristen yang namanya Kristen, di dalamnya jiwanya adalah jiwa mau kaya saja. Itu bukan jiwa Kristen. Egoisme adalah musuh besar dari iman Kristen. Maka Yesus berkata, sangkal dirimu lalu engkau mengikut aku. If you do not deny yourself, you are not worthy to be my student, my disciple. Egocentric life is the enemy of Christian faith. Ini semua tidak dikhotbahkan baik-baik oleh banyak pendeta. Dan kalau ini menjadi satu mimbar yang masih ada firman Tuhan yang murni, engkau tetap tidak mendengar, no hope for you. Saudara-saudara, selama saya masih hidup, saya akan ketat sekali membawa Anda kembali kepada jalur yang benar. Karena inilah perintah dan panggilan Tuhan untuk saya. Kenapa Yudas dipanggil? Untuk pada akhir zaman orang mengatakan, aku tidak tahu karena aku tidak diberi kesempatan. Aku tidak percaya karena aku tidak diberi panggilan. Aku tidak mempunyai kesempatan. Pada waktu itu ada seorang berkata, stop, shut up. Aku ada kesempatan, tetap gagal. Aku ada kesempatan dapat guru terbaik, aku tetap mencuri. Aku dengar kabar terbaik,
baik, tetap aku dibuang. Kesempatan tidak menjamin engkau mempunyai kerohanian yang baik. Yang mengatakan kesaksian itu adalah Yudas. Saat itu Yudas akan berkata kepada ribuan juta manusia, jangan mencela Tuhan, tidak kasih kesempatan. Tuhan sudah kasih saya kesempatan, tetapi saya tetap gagal. Jangan mencela Tuhan. Yudas masih ada gunanya pada waktu itu. Ini salah satu sebab kenapa Tuhan pilih Yudas menjadi bendahara. Apakah Tuhan tidak ngerti administrasi, tidak tahu kebocoran daripada itu yang disebut organisasi, kestabilan ekonomi? Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan. Kedua, Tuhan memanggil Yudas. Jawaban adalah supaya kalau orang yang setia melayani Tuhan dikhianati oleh muridnya, tidak usah terlalu kecewa. Yesus pun pernah mengalami itu. Ini dua sebab. Saudara-saudara sekalian, maka Tuhan membiarkan orang mempunyai kesempatan, mempunyai anugerah, bukan untuk dia sombong, untuk diuji bagaimana engkau setia atau tidak. Yudas dipilih dan Yudas mencuri. Alkitab mengatakan dari permulaan Yesus tahu dia anak binasa. Dari permulaan Yesus tahu siapa melawan dia, siapa menjual dia. Dari permulaan Tuhan tahu dia pencuri. Tapi biarin terus, tidak di out. Saudara-saudara, di dalam gerakan ini ada 2-3 kali seorang berkata kepada orang itu, pendeta itu mesti out, cepat out. Itu kanker di dalam gerakan ini. Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Cepat. Saya bilang tidak. Saya harap patung cepat usir dia. Saya bilang tidak. Saya tanya dia, saya pemimpin atau kau pemimpin? Bawahan mau mengatur atasan. No, I'm your leader. Kenapa tidak? Jesus never cast anybody out until the time is up. Say to him, go, do what you want to do tonight. Itu last sentences. And the last sentence, Judas, you betrayed me by a kiss on my cheek. Pertanyaan terakhir. Saudara-saudara, Yudas kira dia mencuri uang, dan ada orang tahu. Padahal semua rasul sudah tahu dan diam-diam. Mungkin rasul-rasul minta Yesus usir dia, tapi Yesus tidak. Mereka diam-diam lagi. Mereka tulis dia seorang maling, dia sering mencuri. Di dalam lukisan dari Da Vinci, Yudas melihat Yesus, tangannya pegang kantongan persembahan. Dia seorang pencuri. Dan pencuri bukan saja tidak mengaku pencuri. Pencuri menegur orang lain yang kurang big heart. Kenapa? Saudara, di dalam Alkitab Yudas berbicara enggak? Yudas bicara apa? Kalimat apa yang dicatat Alkitab? Satu-satunya kalimat yang dicatat. Kenapa tidak jual minyak narwastu itu untuk bagi kepada banyak orang miskin? Itu mahal. Itu puluhan, itu bisa ratusan juta. Itu minyak terlalu mahal. Engkau pecahkan, tuang di atas kepala Yesus. Aduh sayangnya, dia mengatakan, "Bok masuk kasih nih, aku dapat sedikit. Saya bendahara Yesus, cuma masukin sini 10%, aku ambil. Ini kan bagus, lu kok buang di situ, aku tidak dapat bagian." Dan dia tidak berani mengatakan, "Kenapa tidak persembahkan? Saya akan jaga uang." Dia mengatakan, "Kenapa tidak dijual untuk menolong orang miskin?" Yesus tahu kalimat ini tidak jujur. Saudara yang bijaksana adalah saudara bisa mendengar kalimat di luar kalimat. Kalau engkau cuma dengar kalimat secara harafiah, itu namanya akademik. Belajar semua filsafat, mengerti, bisa ujian, itu academic study. Not enough. The great philosopher of Chinese modern teacher called Dr. Feng Yulan, if you learn philosophy, you not only learn the content written by the philosopher, you should search what is the background and the motivation of writing that passages. That is beyond academic. That is spiritual understanding. Saudara-saudara, waktu Yudas mengatakan, "Kenapa tidak dijual? Kan banyak orang miskin. Tolonglah orang miskin." Diakonia. Waduh, hebat ya. Petrus dah ngomong kalimat ini loh. Ini satu-satunya ada murid Yesus yang paling praktis menjalankan diakonia. Ini Yudas. Pada waktu semua orang bisa tafsir secara akademik, Yesus menaksir secara rohani. Yesus bilang, "No,
You always have the poor people surrounding you, but you rarely have the opportunity that I'm with you. Kamu sering dikelilingi orang miskin. Kamu tidak sering ada saya. Yesus begitu mengindahkan saat bersatu dengan murid. Yesus tidak setuju itu dijual untuk memimpin, menolong orang miskin. Itu dipersembahkan. Kenapa? Inilah dipersiapkan untuk kematianku. I'm going to be hung on the cross. I'm going to be crucified. Who anoint me? God uses this lady to anoint me. Jadi pecahkan itu seperti hilang. Persembahkan uang itu seperti tidak ada. Itu perlu tidak? Perlu. Dan Tuhan Yesus berjanji sampai hari kiamat seluruh dunia akan bicara tentang keindahan perempuan ini yang memberi persembahan. Saudara-saudara, engkau uang kasih pelacur lebih senang ya? Engkau kasih uang untuk bangun gereja tidak senang. Engkau investasi kepada dunia lebih senang. Engkau membangun gereja tidak senang. Di seluruh Jakarta berapa tempat yang cukup besar untuk pekabaran Injil? Kenapa kita mesti sering sewa Manggalawana Bakti? Mesti sering sewa Istora, sewa tempat lain. Kenapa tidak? Kenapa tidak bangun yang baik untuk Tuhan? Yesus berkata, kau sering ada orang miskin. Uang 1/10 dari orang Kristen seluruh dunia diberikan untuk membantu orang miskin. Tetap dunia masih ratusan juta miskin dan tak bisa dibantu. Tapi uang itu diserahkan untuk pekerjaan Tuhan yang tidak boleh dikurangi. Di situ ada tempat untuk berbakti, untuk menginjil, untuk melatih. Itu tidak bisa dikurangi. Yesus bilang, you always have the young poor people surrounding you, but not always you have me. Engkau tidak sering ada aku. Kalimat ini telah membongkar motivasi dari Yudas tidak beres. Yudas memikirkan tentang keuangan, pikir dulu saya bagiannya di mana, saya dapat berapa. Dia tidak pikirkan kerajaan Tuhan Allah. Maka cerita ini dengan kalimat satu-satunya keluar dari mulut Yudas selama 3,5 tahun mengikuti Yesus Kristus menjadi hal yang mempermalukan dia sampai selama-lamanya. Kelihatan dia adalah orang begitu bijak, begitu memperhatikan miskin, kesulitan ekonomi masyarakat. Tapi Tuhan mengatakan, Maria tidak salah, kamu yang salah. Karena dia telah melakukan satu hal yang terindah, akan dikabarkan sampai dunia kiamat. Karena dia kerja sesuatu di atas diriku. You do something on Jesus, for Jesus, will never pass away. Puji Tuhan. Inilah pencuri Yudas. Keempat teladan adalah Ananias Safira. Pada waktu seluruh orang Kristen memberikan uang untuk mendukung semua, ini adalah komunisme suci. Ini adalah sesuatu prihatin kepada seluruh umat dengan keadilan yang dilaksanakan di dalam sejarah satu kali. Dan pada waktu itu semua orang jual tanah. Mereka punya konsep mungkin Yesus akan datang kembali segera. Uang ini untuk apa? Tapi tidak benar. Maka pada saat itu ada satu keluarga, yaitu Ananias sama Safira. Kedua suami istri mengatakan, kita juga jual tanah yuk. Kita juga memberi persembahan yuk. Sudah jual tanah, mereka mengatakan, semua uang dari penjualan tanah kami serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Wah, semua orang tepuk tangan. Ini rohani luar biasa. Tapi pikir-pikir lagi, cilaka. Besok kita tua, uang pensiun tidak ada. Simpan sebagian yuk. Jadi uang sudah dijual tanahnya, misalnya ada 2 miliar. Lalu simpan sebagian untuk sendiri. Tetapi ngomongnya, semua aku serahkan. I offer all to the Lord. Tuhan mengatakan, engkau mencuri. Kalau engkau mengatakan satu kalimat, biar engkau jalankan. Kalau engkau mengatakan tidak menjalankan, engkau janji memberi, engkau tarik kembali. Engkau mencuri. Lalu mereka dianggap orang yang rohani sekali, dianggap cinta Tuhan, dianggap telah menjual tanah untuk pekerjaan Tuhan. Sudah selesai itu, lalu orang tua ini datang kepada Petrus. Waktu datang kepada Petrus, Petrus mengatakan, apakah kau tidak ngerti? Tuhan tahu engkau telah mencuri uang itu. Itu uang dia sendiri loh. Itu hak asasi. Dia mau pakai apa? Engkau jual tanah, engkau memiliki uang, terserah. Petrus berkata, hak
hakmu engkau mempertahankan 100%. Tapi engkau bicara engkau untuk Tuhan, padahal untuk dirimu. Engkau menipu kan? Kau bukan menipu manusia, kau menipu Tuhan Allah. Begitu kalimat itu keluar, siap, langsung mati, jatuh di hadapan Petrus. Tidak lama kemudian pasangannya datang lagi. Sekali lagi Petrus mengatakan, kau bukan menipu manusia, engkau menipu Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di dalam tulisan dari Augustinus, dia mengatakan satu kalimat, kau bukan menipu manusia, kau menipu Roh Kudus. Lalu kedua kali, kau bukan menipu manusia, kau menipu Allah. Di sini menyebut Roh Kudus adalah Allah. Ini apologetika dia. Kita membaca bagian ini. Mari kita membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta dengan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa akan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi mengkuburnya. Semua membaca. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kau jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdusta, bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengkubur suamimu itu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia juga mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan mengkuburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Satu-satu kalinya di dalam perjanjian baru, hukuman mati spontan karena mencuri uang. Padahal ini semua kasus tidak ada istilah curi. Agan tidak tulis dia curi. Saul tidak tercatat dia curi. Satu-satunya curi itu Yudas. Tapi ini 4 kasus semua sama mengakibatkan kemarahan Tuhan dan hukuman spontan kepada orang tidak takut kepada dia. Ananias, lihat, engkau telah menipu Tuhan. Mati dia. 3 jam kemudian Safira datang. Ditanya, betulkah uang ini seperti ini? Iya. Engkau sepakat dengan suamimu? Lihat, orang yang mengkuburkan suamimu sudah kembali. Sekarang engkau akan dipukul. Rebalah. Saudara-saudara, setiap kali permulaan satu periode, kedahsyatan kemarahan Tuhan harus dinyatakan. Tidak bisa main-main. Kalau dari permulaan bengkok sedikit, akhirnya akan bengkok ratusan kilometer. Dari permulaan beda sedikit, akhirnya akan membeda ribuan kilometer, karena terus berkepanjangan. Itu sebab waktu Taurat diberikan, 3.000 orang dibunuh. Waktu Roh Kudus diturunkan, 3.000 orang diselamatkan. Kemudian 2 orang dibunuh. Waktu zaman Calvin, orang seperti Servetus harus dibunuh. Reform mulai, semua dosa harus dibuktikan, harus dibasmikan. Kalau tidak, akan menjadi satu kecilakan besar pada hari depan.
Saudara-saudara, maukah kita diberkati oleh Tuhan? Mari kita menemukan akan di dalam diri kita, menemukan Saul di dalam diri kita, menemukan Yudas di dalam diri kita, dan menemukan Ananias Safira di dalam diri kita. Atau kita dibuang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang suci, Tuhan yang mengadili, Tuhan yang menakutkan. Meskipun kami selalu belajar kemurahan, cinta kasih, pengampunan Tuhan, tapi kami harus mengerti Engkau juga yang suci, yang adil, yang dahsyat, yang perlu diketahui. Kemarahan-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ampunilah kami, dengar doa kami, didik kami melalui firman-Mu setiap minggu yang kami dengar, sehingga kami boleh disempurnakan, dilengkapi, disucikan. Berkati pula semua pelayanan minggu ini. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi murid yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.